Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ibadah pertamiangan kita pada saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji namamu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 3 dan 4. Yang dapat memecahkan segala hati kuas, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya,
di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka duga dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Kita baca bersama. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 tambah 3. Senanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku.
sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sembah kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami, yang memberikan kami kesehatan, kesempatan yang indah pada malam hari ini Bapa. Kami boleh hadir di dalam pertanyaan sektor GKP Padang Bulan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena Tuhan memberkati, mengurapi kami. Secara khusus juga Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat. Biarlah firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan kami dengar boleh membangun iman kepercayaan kami padamu. Berkatilah kami semua, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita dalam pertanyaan sektor malam ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Saya akan membaca untuk kita, mari kita ikuti. Demikian firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah rasul bagi orang Kristen yang bukan Yahudi.
dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma ketika dia berada di Korintus pada tahun 55 Masehi. Jadi surat ini merupakan wasiat bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan tujuan surat ini adalah untuk menyambut kedatangannya ke kota Roma. Dan hal ini nanti menjadi batu loncatan untuk pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa di barat. Sebagai landasan firman Tuhan bagi kita malam ini adalah dari ayat 18. Ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Apa maksudnya dimerdekakan dari dosa? Kristus telah mati bagi kita untuk menebus kita dari kematian. Oleh karena itu, pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, keselamatan yang kita miliki bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Inilah anugerah, inilah kasih karunia. Makanya di ayat 15 tadi dikatakan, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Jadi arti kemerdekaan dari dosa adalah bahwa kita sudah ditebus dari kematian itu. Upah dosa adalah maut. Kita sudah ditebus dari kematian. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca buku di rumah kemarin, saya menemukan satu buku yang berjudul Kebebasan Seorang Kristen. Inilah dokumen pertama yang ditulis oleh Bapak Reformasi, Bapak Gereja kita Martin Luther, yang awalnya ditulis dalam bahasa Latin, terus diterjemahkan dalam bahasa Jerman, dan selanjutnya bahasa Inggris oleh Bishop GKPI almarhum Pendeta MSS Morangkir, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Inilah salah satu karya kenangan dari Amang Bishop GKPI Emeritus untuk bangsa Indonesia, untuk GKPI, di dalam penterjemahan buku Kebebasan Seorang Kristen. Dan kalau kita terkadang kepada beliau, Amang itu terakhir melayani di dalam hidupnya di gereja kita ini pada Minggu pagi. Pada hari Sabtu dia masih di Pulau Nias, dia sudah merasa ada serangan jantung, tetapi dia berpikir biarlah hari Senin saja ke dokter. Ketika Amang itu melayani di sini pada Minggu pagi, tiba-tiba dia kena serangan, langsung khotbahnya ditutup dalam amin dan diteruskan sampai berkat. Selanjutnya dia dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya Amang itu meninggal dunia. Itulah kenangan dan inilah karya Amang itu tentang kebebasan seorang Kristen yang berisi tentang iman dan kehidupan orang percaya. Dikatakan dalam buku ini secara garis besarnya saja dari pengantar saya baca bahwa orang Kristen boleh saja melakukan apa saja, tetapi dia adalah seorang hamba kebenaran yang tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, apakah saya di dalam kekudusan tetapi melakukan dosa pada waktu yang sama? Terus dikatakan juga di sini terjadi peperangan di dalam manusia batiniah kita dengan tubuh insan ini, bahwa manusia batiniah ini akan diperbaharui oleh iman kepada Kristus Yesus, sehingga Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang yang percaya. Sementara tubuh insan ini adalah berdosa sampai kepada kematian kita nanti, karena
tubuh ini berasal dari debu, akan kembali menjadi debu, tetapi pada saat nanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dia akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan diberikan juga contoh Bapak Ibu bagaimana seorang perempuan yang miskin dinikahi oleh seorang bangsawan yang kaya raya. Maka status perempuan yang miskin ini akan menjadi berubah, menjadi kaya. Dia menjadi seorang yang berkilauan. Ada terjadi suatu perubahan karena milik harta kekayaan bangsawan yang kaya ini juga menjadi miliknya. Jadi perubahan status dari kemiskinan menjadi kekayaan di dalam pemahaman spiritual adalah ketika seorang berdosa mengaku kesalahannya, memohon pengampunan dari Tuhan, dialah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang mengaku dosanya, orang yang mengaku kesalahannya, memohon pengampunan dari Tuhan, dialah yang kaya di hadapan Tuhan. Sangat berbeda sekali dengan paradigma manusia, paradigma dunia, bahwa kekayaan itu, bahwa kesuksesan itu, ketika seseorang memiliki pendidikan tinggi, jabatan, pangkat, golongan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, orang yang terkenal, orang yang populer, itulah kesuksesan, kekayaan yang dimiliki oleh dunia. Tetapi bagi Tuhan, orang yang kaya itu adalah orang yang mau mengaku dosa, memohon pengampunan, itulah yang kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup orang-orang percaya, dia sudah dimerdekakan dari dosa. Dia sudah bebas dari hukuman itu. Oleh karena itu, banyak ayat yang mendukung tentang orang yang ditebus ini. Misalnya di dalam Satu Korintus 6 ayat 20 dikatakan di sini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bahwa kita telah lunas dibayar, ya. Oleh karena itu kita harus memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa, Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan telah berbuat, Tuhan telah melakukan bagiannya untuk keselamatan kita orang-orang percaya. Bagaimana kita merespon perbuatan Allah di dalam hidup kita yang telah memerdekakan kita dari dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Langkah apa yang kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini ada 3 ayat firman Tuhan yang boleh kita pedomani, kita renungkan untuk merespon firman Tuhan malam ini. Yaitu yang pertama dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adapun hidupku yang kuhidupi sekarang inilah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku, yang mati untuk aku. Inilah langkah pertama merespon bagaimana Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Inilah suatu kesaksian iman dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyanyikan lagu ini sebagai kesaksian iman di hadapan Tuhan. Lagunya begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman percaya anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah suatu kesaksian hidup kita, bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus.
kita menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga apa yang dikatakan Amsal 4 ayat 23. Dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita harus kita pelihara. Hati kita yang sudah diperbaharui Tuhan harus kita pelihara. Karena dari hati inilah ya muncul segala ketersinggungan, kemarahan, kecemburuan, iri hati, benci, dengki. Kalau bahasa Batak bilang hotel ya. Hosom, late, elat, teal, semualah dari sini. Ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan kita. Dari hati inilah orang bisa melihat kita melalui wajah kita. Kitalah orang yang berbahagia, yang penuh damai. Seperti ketika kita menyambut Natal, bagaimana bahagianya kita. Kiranya kita boleh bernatal dari Januari sampai Desember, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbahagia, orang yang penuh damai sejahtera. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga, kita pelihara hati kita. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam Yohanes 15 ayat 5, supaya setiap orang percaya harus melekat kepada Kristus. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kita harus melekat kepada Kristus. Karena roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Ya, banyak godaan, banyak tantangan. Tetapi bersama Tuhan kita boleh menghadapi segala pencobaan, segala godaan itu. Bagaimana kita melekat kepada Kristus? Yaitu kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberikan bagi kita 24 jam satu hari. Kiranya kita boleh memberikan waktu kita 30 menit satu hari untuk bersaat teduh, untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan secara rutin. Sehingga inilah memelihara hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Dan juga memelihara hubungan dengan sesama manusia. Bagaimanapun juga kita yang sudah menerima keselamatan, kita perlu juga peduli dengan lingkungan kita. Kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, berguna untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ini semua adalah memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita kadang-kadang silih berganti penderitaan, sukacita, dukacita, permasalahan. Tetapi firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah belum dapat pekerjaan, semuanya, kiranya kita ingat akan firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan ini yang selalu kita andalkan, kita mohonkan kepadanya supaya kita dimampukan untuk menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat nanti kita juga akan pulang. Kita akan kembali kepadanya. Kalau kita lihat saat ini, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari, sebentar juga akan kita merayakan Natal, padahal baru kemarin merayakan Natal. Cepat sekali waktu itu berlalu. Ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa itulah kehidupan. Kita akan kembali. Kita akan dipanggil. Oleh karena itu, mari kita persiapkan kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi ada rasa takut, rasa khawatir. Karena apa? Karena kita percaya, kita sebagai orang percaya, nama kita sudah ditulis di dalam buku kehidupan. Inilah pengharapan kita, inilah sukacita kita berjalan bersama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini yang sampai kepada kita, kita imani bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan telah memerdekakan kami dari dosa, supaya kami hidup dalam kebenaran. Bapa, berikan kami pengertian, berikan kami kekuatan, agar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi hamba kebenaran. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah kami percaya juga bahwa nama kami sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa di sorga yang sudah disiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu agar menjadi kekuatan iman kami kepadamu. Berkati kami semua yang hadir di sini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1-2, selanjutnya nanti doa syafaat. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kasih besar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, betapa kami bersyukur pada hari ini Tuhan, pada malam pertanggungan kami pada malam hari ini, Engkau memberikan cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk memperkatakan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini di tempat ini Tuhan, yang tidak dapat bersama-sama kami memuji Engkau di tempat ini.
Biarlah mereka di tempat lain juga memuji nama-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau menyertai dan menggenapi sukacita mereka. Anak-anak-Mu, hamba-Mu, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena sakit atau karena lemah ya Tuhan, Engkau menguatkan dan menyembuhkan mereka. Engkau tahu Tuhan, pada malam hari ini hanya beberapa dari orang tua kami yang lansia yang dapat hadir di sini. Biarlah Tuhan, hadir di sini Engkau memberikan sukacita. Demikian juga Tuhan, pada orang tua kami lansia yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau memberikan sukacita kepada mereka. Engkau menguatkan mereka Tuhan. Karena kami Tuhan masih butuh hikmat yang Kau berikan kepada mereka untuk tetap memberikan nasihat-nasihat dan petunjuk kepada kami yang masih muda-muda ya Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Inang Nyonya Pendeta Tarigan Berubarus Tuhan. Engkau tahu siapa Inang ini Tuhan. Beliau adalah istri dari hamba-Mu yang setia. Engkau menyembuhkan penyakitnya. Engkau mengangkat penyakit dari tubuhnya ya Tuhan. Dan dalam proses kesembuhannya juga Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja memulihkan kekuatannya. Demikian juga Tuhan, Inang Sintua Boruari Tonang beserta putranya. Kami mendapat kabar ya Tuhan bahwa pada beberapa hari belakangan ini Engkau telah memulihkan kesembuhannya ya Tuhan. Trombositnya telah naik. Engkau tetap bekerja ya Tuhan, memulihkan dan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk anak gereja-Mu Nilawati Borusagala. Engkau menyembuhkannya dari sakitnya ya Tuhan. Angkat penyakit dari tubuhnya dan kembalikan sukacitanya ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk Karla Borumanurung ya Tuhan, anggota sektor 6 ya Tuhan. Engkau menyembuhkan penyakitnya. Engkau Tuhan yang membimbing dan menguatkan orang tuanya juga ya Tuhan. Engkau tahu anak-Mu ini Tuhan. Kau bekerja Tuhan menyembuhkannya sehingga dia dapat bersekolah kembali ya Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa agar Engkau Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dalam kami akan mengganti atap ya Tuhan. Engkau menyatukan hati kami. Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami Tuhan. Engkau juga memberikan hari yang baik untuk bekerja bagi pelaksana yang akan melaksanakan pergantian atap ya Tuhan. Kau Tuhan memberkati rencana kami ya Tuhan, agar pekerjaan ini dapat selesai sebelum minggu Advent yang pertama ya Tuhan. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tim teknis yang mengawal pekerjaan ini. Engkau berikan hikmat Tuhan. Dan Engkau juga yang memulihkan kesehatan Namang Sintua Huta Galung Tuhan. Agar kami dapat bersama-sama mengawal pekerjaan penggantian atap ini ya Tuhan. Bapa Sorgawi, malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan, untuk melengkapi sukacita kami. Engkau Tuhan yang memberkati mereka dan Engkau memberikan hikmat kepada kami orang tua, agar kami dapat membawa anak-anak ini kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Sorgawi, ampuni juga kami ya Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak semua menerima berkat-Mu. Bapa, terimalah doa kami ini ya Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.
Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, kita nyanyikan ayat 5 dan ayat 7. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut, haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan ucapan syukur kita dengar firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita kumpulkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah korban persembahan kami ini
menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita menutup ibadah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.